Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan pagi bersama Suara Gembala Gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan yang masih memberikan kemurahan dan kasih-Nya sehingga kita boleh datang menghadap tahta kasih karunia-Nya, kembali kita bersekutu dengannya. Mari kita bawa hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian walau 1000 rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. tiada pernah kuragukan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau, karena Engkaulah sumber kekuatan, pertolongan, pengharapan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami menghadapi berbagai macam gelombang dalam hidup ini Tuhan, namun Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Oleh itu Tuhan, ajar kami berharap bersandar senantiasa kepada Engkau, untuk tidak meninggalkan pribadi Engkau Tuhan sedetik pun dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Engkau. Biarlah kasih setiamu
semakin nyata terus dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu dan kasih-Mu boleh terus kami nikmati dalam kehidupan kami. Oleh itu Tuhan, bawa kami terus semakin dalam untuk boleh terus bersekutu dengan pribadi Engkau di dalam firman-Mu dan Roh Kudus-Mu senantiasa tinggal di dalam hati kami, menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya persekutuan kami Tuhan. Engkau yang hadir memberkati ibadah kami. Pakailah kami yang Kau percayakan untuk melayani Engkau, ambil bagian dalam pujian, pemain musik, sampai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sucikan dengan darah-Mu, ampuni segala kekurangan dosa kami di hadapan Engkau, dan urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita dengan judul Berdiri Teguh, Jangan Goyah. Sebagai anak-anak Tuhan yang siap disucikan, rela dibentuk oleh pengajaran mempelai, hadapi segala tantangan, percaya firman Tuhan, rasakan Roh Kudus-Nya memberi kekuatan. Sekarang berdiri teguh, janganlah kau goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berkat melimpah dicurahkan sekarang di tempat ini bagi kita semua, hingga kelak hati penuh sukacita saat bersama Yesus mempelai sorga. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang siap disucikan, rela dibentuk oleh pengajaran mempelai, hadapi segala tantangan, percaya firman Tuhan, rasakan Roh Kudus-Nya memberi kekuatan. Sekarang berdiri teguh, janganlah kau goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berkat melimpah dicurahkan sekarang di tempat ini bagi kita semua, hingga kelak hati penuh sukacita saat bersama Yesus mempelai. Berkat melimpah, berkat melimpah dicurahkan sekarang di tempat ini bagi kita semua, hingga kelak hati penuh sukacita saat bersama Yesus mempelai. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang siap disucikan, rela dibentuk oleh pengajaran mempelai, hadapi segala tantangan, percaya firman Tuhan, rasakan Roh Kudus-Nya memberi kekuatan. Sekarang berdiri teguh, janganlah kau goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berkat melimpah dicurahkan sekarang di tempat ini bagi kita semua, hingga kelak hati penuh sukacita saat bersama Yesus
mempelai surga. Haleluya. Biarlah kita senantiasa mau untuk selalu disucikan lewat firman pengajaran. Haleluya. Sebab tanpa kita mengalami penyucian, kita tidak mampu menghadapi arus dosa yang semakin kuat bekerja dalam dunia ini. Haleluya. Yang akan melemahkan, menjatuhkan kehidupan kita. Puji Tuhan, kita naikkan lagi pujian, Ku Memandangmu. Nyatakanlah firman-Mu dalam hidupku Tuhan saat ini. Curahkanlah kasih-Mu, jamah hatiku, naungi hidupku. Dalam kelemahanku, Kau nyatakan kuasa-Mu. Ku percaya, ku memandang salib-Mu, kekuatanku di dalam kasih-Mu, mengangan-Mu. Seluruh hidupku takkan pernah ku meragukan kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, pelindunganku. Memandang-Mu dalam kemuliaan, memandang-Mu dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memandang-Mu. Nyatakanlah firman-Mu. Nyatakanlah firman-Mu dalam hidupku Tuhan saat ini. Curahkanlah kasih-Mu, jamah hatiku, naungi hidupku. Dalam kelemahanku, Kau nyatakan kuasa-Mu. Ku percaya, ku memandang salib-Mu, kekuatanku di dalam kasih-Mu. Di tangan-Mu, di tangan-Mu, seluruh hidupku takkan pernah ku meragukan kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, pelindungan-Mu. Memandang-Mu dalam kemuliaan, memandang-Mu dalam kemuliaan, memandang-Mu dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopang
Engkau gembalaku. Ku memandang di tangan-Mu, dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di tangan-Mu seluruh hidupku, dan pekerjaan firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Meragukan Kasih-Mu, hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, pelindunganku. Memandang-Mu dalam kemuliaan, memandang-Mu dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memandang-Mu. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami, dalam perjalanan kami selama 1 minggu yang kami lalui. Kami boleh merasakan pertolongan penyertaan Tuhan, dan pada pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan, kami boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu, bersekutu dengan pribadi-Mu, memuji membesarkan pribadi-Mu. Bahkan teristimewa kami boleh kembali mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa lewat firman Tuhan, Kau sanggup menolong kehidupan kami dari setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi. Sekalipun mungkin kami menghadapi berbagai kemustahilan, tetapi lewat firman Tuhan ada mujizat yang kami pasti alami dalam hidup kami. Oleh sebab itu siapkan hati kami semua di dalam kami mendengar dan menerima firman-Mu Tuhan. Kuduskan hamba-Mu dengan darah-Mu dan perlengkapi hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu melalui kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Mula pertama saya ucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh umat Tuhan dimanapun saudara boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Dan pada pagi hari ini kita oleh kemurahan Tuhan boleh kembali bersama-sama berhimpun, bersekutu, dan kita boleh menikmati kembali hadirat lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan dengan tema yaitu mujizat Tuhan di tengah-tengah kemustahilan. Ini tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu mujizat Tuhan di tengah-tengah kemustahilan. Dalam perjalanan hidup kita sebagai kehidupan manusia dan khususnya sebagai kehidupan umat Tuhan di dalam dunia ini, tentunya kita menghadapi banyak persoalan, banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya sekalipun menghadapi banyak persoalan, pergumulan, bahkan kemustahilan yang kita hadapi, namun kita memiliki Tuhan, di mana di dalam kuasa Tuhan lewat firman-Nya sanggup untuk menolong kehidupan kita dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Untuk itu mari segera kita akan membaca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 42 sampai dengan 44. Kitab Raja-Raja pasal 2 ayat yang keempat, pasal yang keempat ayat 42 sampai 44, dan nanti akan dibantu dibacakan oleh Bapak Joko Slamet. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-42. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hul hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang
Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Di dalam kisah ini diceritakan bagaimana Nabi Elisa bersama pelayannya menghadapi 100 orang, ya, dan mereka harus memberi makan 100 orang itu. Sementara roti yang dimiliki oleh Nabi Elisa hanya berjumlah 20 roti jelai, ya. Jadi secara manusia, secara akal logika, memberi makan 100 orang yang begitu banyak hanya dengan 20 roti tidak mungkin cukup, ya, tidak mungkin bisa. Dan ini menunjukkan suatu kemustahilan dalam kehidupan Nabi Elisa. Dan begitu juga dalam kehidupan kita juga ada kalanya diperhadapkan dengan kemustahilan seperti ini. Kita menghadapi satu persoalan yang secara manusia kita memandang mustahil, tidak mungkin bisa terselesaikan, tidak mungkin bisa teratasi dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita percaya bahwa di dalam firman Tuhan selalu ada jawaban. Di dalam firman Tuhan selalu ada jalan keluar bagi kita semua. Nah, di dalam kisah ini diceritakan bahwa saat pelayan dari Nabi Elisa berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan roti ini di depan 100 orang, sementara roti yang dimiliki hanyalah berjumlah 20 roti saja. Tetapi Nabi Elisa berkata kepada pelayannya, begini firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Dan di dalam ayat 44 dikatakan, lalu dihidangkanlah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa dalam menghadapi kemustahilan dalam kehidupan kita, maka sikap yang harus kita kerjakan atau kita lakukan adalah taat. Taat atau menurut kepada firman Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Saat kita mau menurut kepada kehendak Tuhan atau firman Tuhan, maka di sanalah kita akan alami kuasa mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang mustahil bagi kehidupan manusia kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengerjakan segala perkara dalam kehidupan kita asalkan kita mau taat kepada firman. Kita mau tunduk kepada kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Tidak kita memberontak atau kita menentang kehendak Tuhan, tapi kita mau ikuti. Ya, sekalipun mungkin secara manusia bagaimana mungkin memberi makan 100 orang 20 dengan 20 roti. Secara manusia memang tidak mungkin, tapi kalau kita mau ikuti saja firman Tuhan, taat, maka di sana kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Ya. Dan itu dialami juga oleh salah satu murid dari Yesus yang bernama Simon Petrus. Coba kita baca dalam Injil Markus. Bagaimana Tuhan memanggil Petrus. Ya, bahkan di dalam kisah seorang perempuan, ya, janda Sarfat, bagaimana Tuhan memberkati, Tuhan memelihara. Ya, coba kita akan membaca bagaimana Tuhan dalam Injil Lukas, ya, pasal yang kelima. Ayat yang pertama mulai kita baca sampai dengan ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat 7. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 7. Ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantau danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumi dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya.
Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, terus aku akan menebarkan jala juga." di sini kita lihat Simon Petrus sepanjang malam sudah bekerja keras untuk menangkap ikan, tetapi dikatakan sepanjang malam tidak menangkap apa-apa sekalipun sudah bekerja keras. Tetapi karena Yesus yang menyuruhnya, maka Simon Petrus menebarkan jala juga. Terus ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Terus 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ya, di sini diceritakan bagaimana pengalaman dari Simon Petrus. Sepanjang malam sudah bekerja keras untuk menangkap ikan, tetapi tidak menangkap apa-apa. Tidak ada hasil yang biasa dia tangkap ikan itu, sekalipun sudah bekerja keras sepanjang malam. Tetapi saat Tuhan menyuruh Simon Petrus untuk menebarkan jala, Simon Petrus menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia menebarkan jala juga dan hasilnya nyata. Dalam ayat 6, ayat 7, Simon Petrus menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, dari ayat ini kita juga bisa melihat bahwa lewat ketaatan kepada firman Tuhan, maka segala kemustahilan yang kita hadapi, Tuhan nanti yang akan menolong kita. Tuhan yang akan membuka jalan, Tuhan yang akan mengerjakan segala mujizat pertolongannya dalam kehidupan kita. Ya, secara manusia, Simon Petrus katakan, "Aku sudah sepanjang malam bekerja keras tidak menangkap apa-apa." Tetapi karena Simon Petrus mau menuruti perkataan Yesus untuk menebarkan jala, dan akhirnya nyata mujizat itu dialami. Begitu juga pada zaman Nabi Elisa yang tadi kita sudah baca. Pelayan dari Nabi Elisa katakan bagaimana bisa memberi makan 20 roti jelai kepada 100 orang yang begitu banyak. Tetapi saat pelayan dari Nabi Elisa mau taat, menurut, maka disitulah terjadi mujizat. Semua 100 orang itu makan, bahkan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudaraku, firman Tuhan itu tidak akan pernah meleset dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu pasti berhasil dalam mengerjakan segala sesuatu. Asalkan kita mau mendengar dan kita mau menuruti firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu pasti berhasil dalam mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Coba kita baca dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 11. Kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Ya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Terus, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, ya, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Jadi firman Tuhan yang sudah keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dan firman Tuhan itu akan berhasil dalam apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi di sini kita lihat bahwa firman itu pasti berhasil dalam mengerjakan segala sesuatu. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Asalkan kita mau mendengar dan kita mau menuruti firman Tuhan. Jangan kita ikuti logika pemikiran kita sendiri. Jangan kita bersandar kepada pengertian-pengertian sendiri, kehendak kita sendiri, rencana kita sendiri.
Tapi mari kita belajar untuk ikuti rencana Tuhan dalam hidup kita melalui firman-Nya yang selalu kita dengar dalam ibadah-ibadah kita, supaya hidup kita boleh menikmati kuasa Tuhan, mujizat Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Kita membaca di dalam Yesaya 55 ini, yaitu di dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, Terus dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, puji Tuhan. Nah, di sini kita lihat bahwa rancangan kita dengan rancangan Tuhan itu, jalan kita dengan jalan Tuhan itu jauh berbeda, bagaikan langit dan bumi. Ya, sangat jauh berbeda rancangan Tuhan dengan rancangan kita manusia. Jalan kita dengan jalan Tuhan itu jauh berbeda, bagaikan langit dan bumi. Oleh sebab itu kita belajar dalam hidup untuk kita mengikuti rancangan Tuhan dan jalan Tuhan dalam hidup kita. Lewat apa kita mengikuti rancangan Tuhan? Yaitu lewat kita taat, tunduk dalam firman Tuhan. Saat kita taat, tunduk kepada firman Tuhan, bagaikan kita mengikuti rancangan Tuhan, bagaikan kita mengikuti jalan Tuhan, maka di sana nanti mujizat Tuhan kita alami dalam hidup kita. Di dalam kitab Nabi Yeremia mengatakan bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang mendatangkan kecelakaan, melainkan rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Kita baca sebagai ayat yang terakhir dalam kitab Yeremia pasal 29. Kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, tolong dibacakan. Kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Iya, terus. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, Yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan. Terus. untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Nah, ini rancangan dari Tuhan. Rancangan dari Tuhan bukanlah rancangan yang mendatangkan kecelakaan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita manusia. Kalau kita mengalami hal-hal yang buruk, yang tidak baik, maka itu berarti hidup kita berjalan di luar rencana Tuhan. Ya, kita berjalan menurut mau kita sendiri, kehendak kita sendiri. Oleh sebab itu kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kita mengalami kegagalan, kita mengalami ketidakberhasilan dalam hidup kita, bahkan dalam masa depan kita gagal, masa depan kita tidak ada pengharapan dan lain sebagainya. Karena kita berjalan menurut mau kita sendiri, kehendak kita sendiri. Sebab rancangan Tuhan bukanlah seperti itu. Dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan hari depan atau masa depan yang penuh harapan dalam hidup kita. Nah, kalau kita mau mengikuti rencana Tuhan, lewat kita taat tunduk kepada firman Tuhan, maka di situ kita akan alami bagaimana damai sejahtera dan juga masa depan yang penuh harapan dalam kehidupan kita. Bukan masa depan yang suram, bukan masa depan yang gelap, yang tidak ada jaminan dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau mengikuti rencana Tuhan lewat kita taat kepada Tuhan di dalam firman-Nya, Tuhan berikan masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak takut lagi, khawatir lagi menghadapi hari esok. Ya, seringkali menghadapi hari esok, menghadapi masa depan, banyak kehidupan kita manusia yang khawatir bagaimana ke depan hidup saya, bagaimana usaha pekerjaan saya, bagaimana sekolah saya dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau ikuti rencana Tuhan lewat taat kepada firman, Tuhan jamin masa depan kita. Memiliki masa depan yang penuh harapan, masa depan yang baik, yang cerah, yang di dalamnya ada damai sejahtera. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar untuk taat
tunduk kepada firman Tuhan. Segala kemustahilan apapun, kalau kita taat tunduk kepada firman Tuhan, di tengah-tengah kemustahilan ada mujizat yang kita pasti alami dalam kehidupan kita. Ada harapan bagi masa depan kita dan damai sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, untuk menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu atas segala kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang kami boleh alami pada pagi hari ini, terutama melalui firman Tuhan yang boleh kami terima dalam hidup kami. Firman yang mengajarkan untuk kami taat tunduk kepada kehendak rencana Tuhan. Bukan lagi kami berjalan mengikuti kehendak rencana kami sendiri atau pemikiran kami sendiri, tapi kami berjalan menuruti kehendak Tuhan di dalam firman-Mu. Maka kami alami mujizat Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun menghadapi banyak kemustahilan, banyak jalan yang tertutup, tetapi kami percaya saat kami taat kepada firman-Mu, Tuhan kerjakan mujizat dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan yang ajaib nyata bagi kami semua. Bahkan hari depan yang penuh harapan dan juga damai sejahtera boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan tolong, Tuhan lawat kehidupan mereka, Tuhan jamah mereka pada pagi hari ini di dalam segala persoalan, pergumulan yang mereka hadapi, dalam usaha pekerjaan, di dalam masa depan mereka, cita-cita mereka, kehidupan nikah, keluarga mereka, bahkan dalam hal apapun yang mereka hadapi, bahkan sampai sakit penyakit yang mungkin sedang mereka hadapi saat ini. Di tengah-tengah kemustahilan, kalau kami mau menuruti firman-Mu, maka mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan umat-Mu semua. Tuhan berikan masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau taruhkan firman-Mu dalam hati kami, untuk jadi pegangan, penuntun dalam langkah-langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ucapan syukur kami ini. Amin. Puji Tuhan, kita masih akan menaikkan pujian sebelum akhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita naik pujian, Dia Buka Jalan. Buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan bagiku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan bagiku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan bagiku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan.
Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Engkau di dalam persekutuan pagi hari ini. Terlebih untuk firman-Mu yang membuka jalan dalam kehidupan kami. Firman-Mu, haleluya, yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bahwa tidak ada yang mustahil lewat firman-Mu Tuhan. Jikalau kehidupan kami mau taat menuruti firman-Mu, sekalipun kami diperhadapkan dengan kemustahilan. Oleh sebab Tuhan, biarlah seberapa firman yang boleh kami dengar, kami mengerti, yang kami percaya, biarlah Tuhan ajar kami untuk percaya. Taruh firman-Mu dalam hati kami, ajar kami untuk bisa menuruti firman-Mu dalam menghadapi segala pergumulan-pergumulan, bagaikan gunung-gunung yang tinggi tidak mampu dihadapi. Lewat firman-Mu sanggup Tuhan membuka jalan keluar. Bahkan dalam apapun tantangan-tantangan yang kami hadapi, persoalan apapun yang berat, kalau kami bisa menurut akan firman-Mu Tuhan, firman-Mu sanggup bekerja untuk menolong kehidupan kami, sekalipun seakan-akan mustahil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu yang memberikan kami pengharapan Tuhan di dalam segala apapun yang kami hadapi, sehingga kami tidak lemah, putus asa, tetapi lewat firman-Mu kembali Tuhan, ada satu keyakinan bahwa Engkau menolong kehidupan kami asal kami mau menurut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberikan damai sejahtera, ketenangan, keamanan, berikan hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami dari pusat sampai pada daerah Tuhan. Engkau yang menolong, berkati juga PRRI yang menyediakan tempat waktu untuk kami bersekutu dengan Engkau dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, dan kami mengakhiri persekutuan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.